Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Pada pertemuan minggu ini, Ibu akan membahas mengenai rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Ya. Yang pertama, diharapkan siswa itu bisa menjelaskan konsep desain produk kreatif, menganalisis alur dan proses kerja pembuatan prototipe, kemudian menganalisis proses kerja prototipe atau model produk kreatif. Itu tujuan dari pembelajaran. Diharapkan semua siswa itu bisa memahami dari ketiga poin tujuan pembelajaran ini ya. Kemudian selanjutnya masuk ke materi desain produk ya. Desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Di sini pendapat lain dari desain produk yang dikemukakan oleh W.J. Stanton, yaitu seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang tidak berwujud ini contohnya berupa jasa. Ya, berupa jasa biasanya produk-produk yang tidak berwujud. Masyarakat menyebutnya dengan istilah jasa. Termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima pembeli guna memuaskan keinginan ya. Jadi secara umum produk itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu produk yang berwujud. Ya, contohnya produk berwujud itu contohnya misalnya Ibu langsung contohkan berupa makanan yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan gitu, yang bisa pokoknya ada wujudnya gitu. Kemudian kalau yang produk tidak berwujud atau jasa ini contohnya seperti perbankan yang berupa pelayanan ataupun contohnya seperti jasa salon, kemudian servis kendaraan bermotor atau mobil di mana tidak ada real wujud dari produk tersebut. Yang kebanyakan itu mereka itu memberikan pelayanan kepada konsumennya. Kemudian bagian-bagian desain produk. Desain produk di sini dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama itu adalah mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Seperti ini betul-betul si wirausahawan itu melakukan inovasi produk baru yang sebelumnya ini belum pernah ada atau yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Total dari desain dan semuanya itu betul-betul baru. Kemudian yang kedua itu adalah mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada sebelumnya. Ya, di sini dikatakan memodifikasi, berarti wirausahawan ini bisa memperbaharui ya produk-produknya yang sudah ada, diinovasi lagi agar tujuannya apa sih? Agar si konsumennya ini tidak bosan, agar konsumennya tetap setia terhadap produk-produk yang dibuat oleh kita, oleh si produsen itu. Ibu ambil satu contoh saja, misalnya
Ibu sebutkan merek di sini misalnya contohnya mie instan, merek Indomie ya. Di sini contoh dari inovasi yang dilakukan oleh produsen tersebut apa sih? Contohnya misalnya ada yang bisa menyebutkan? Contoh inovasi produk Indomie. Contohnya misalnya mereka meluncurkan varian rasa baru. Ya, misalnya seperti mie goreng cabai hijau, terus ada lagi mie kuahnya itu ada mie kuah kare dan lain sebagainya. Itu kan varian-varian rasa yang baru ya. Jadi agar konsumennya ini tidak bosan, tetap setia terhadap merek produk tersebut, harus sekali nih produsen melakukan inovasi produk. Kemudian maksud dan tujuan dari desain produk. Membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan ya. Di sini kata kuncinya keinginan pelanggan. Jadi seorang wirausahawan atau produsen ini ketika dia mau membuat sebuah produk, mereka mencari tahu dulu apa sih yang diinginkan oleh konsumen, yang diperlukan oleh konsumen itu apa. Jadi jangan mencari yang bagus untuk kita. Menurut kita bagus ini, nanti kita luncurkan produknya. Tapi kita lakukan survei, apa sih yang diinginkan oleh konsumen, kemauan konsumen apa. Kemudian sebelum produk itu benar-benar diluncurkan pun, kita bisa melakukan riset pasar dulu ataupun membuat sampel produk ya. Kemudian setelah itu kita analisis, kita lihat bagaimana reaksi ataupun respon konsumen terhadap produk baru itu. Baru setelah finish baru diluncurkan, diproduksi massal produk baru tersebut. Kemudian manfaat desain produk. Yang pertama, menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Ya, ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, pasti sebelum mereka meluncurkan produk, mereka melakukan desain awal dulu terhadap produk baru mereka. Ya, itu untuk meminimalisir kegagalan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Kemudian memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Kemudian menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Ini standarisasi. Perusahaan-perusahaan yang sudah besar mereka pasti mempunyai standarisasi bagi produk-produk mereka. Ya. Jadi contohnya apa sih standarisasi? Contohnya misalnya ini. Misalnya kalian semuanya pasti sudah pernah minum minuman teh botol sosro kan ya? Ya. Kalian minum teh botol sosro itu dari 2 tahun yang lalu ataupun bahkan sebelumnya sampai sekarang rasanya sama kan ya? Tidak ada yang kemarin aku beli rasanya agak manis banget, sekarang rasanya pas, atau mungkin pernah lagi rasanya agak pahit atau bagaimana. Pasti rasanya akan sama. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki standarisasi yang bagus. Berbeda mungkin dengan wirausahawan yang masih kecil ataupun menengah, di mana ketika mereka membuat produk, kadang ada kalanya misalnya mendoan sekarang agak asin, besoknya lagi pas ataupun bagaimana. Jadi karena mereka belum mempunyai standarisasi yang paten yang bagus. Kemudian menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Ya, ini menghitung biaya berapa biaya variabelnya, biaya tetapnya, ya. Jadi
menghitung biaya ini nantinya diperlukan untuk menetapkan harga. Jangan sampai kita tidak tahu berapa jumlah total biayanya langsung menentukan harga produknya, nanti malah akhirnya kita mengalami kerugian karena kurang teliti dalam menghitung biaya-biaya yang diperlukan. Jadi dari listrik, kemudian air pun, penyusutan alat itu harus dimasukkan dalam perhitungan biaya. Jadi kalau sudah semuanya dihitung, biaya yang dikeluarkan, kemudian ditambah dengan persentase laba yang kita inginkan, nanti akan ketemu harga jual untuk setiap unit produknya. Kemudian untuk mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Kemudian tujuan dari desain produk yang pertama sebagai identitas atau merek dari suatu produk ya. Jadi ini nanti Ibu akan contohkan contoh dari identitas produk itu yang seperti apa ya. Kemudian untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya, ya tren. Jadi bukan cuma fashion saja, pakaian saja yang memiliki tren produk, tetapi hampir di setiap produk apapun itu ya, pasti mereka akan mempunyai trennya sendiri. Ya, seorang wirausahawan ini dia harus bisa mengikuti tren sesuai dengan keinginan si konsumen. Kalau wirausahawan ini dia tidak mengikuti tren, bagaimana nanti jadinya? Ya otomatis konsumennya akan banyak yang kabur ya karena kita stuck di sini nggak melakukan inovasi, jadi si konsumen ini mempunyai sifat yang cepat bosan. Kalau disuguhkan produk yang sama terus, itu lama-lama akan bosan. Kalau sudah bosan ya pasti mereka akan mencari produk dari produsen lainnya. Ya, jadi agar si konsumen itu tetap setia terhadap produk kita, maka harus sering ini melakukan inovasi produk. Kemudian untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Ya. Jadi meminimkan sekali biaya-biaya seperti bahan baku ataupun biaya yang lainnya agar nilai jualnya ini bisa bersaing atau jangan terlalu tinggi gitu ya dibandingkan dengan nilai jual dari produsen lain. Jadi nanti kalau terlalu tinggi, terlalu mahal harganya, ya konsumen pun pasti yang namanya saya, Ibu juga sebagai konsumen pastinya akan mencari harga produk yang bagus ya pokoknya yang murah gitu ya, tapi produknya bagus. Kemudian fungsi dari desain produk, fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai identitas dari produk itu sendiri. Ya ini contohnya Ibu mencontohkan contoh yang sudah anak-anak tahu semuanya dan mungkin sudah pernah mengkonsumsi semuanya, yaitu mie instan merek Indomie. Ini ciri khasnya, logonya itu biasanya seperti yang ada di gambar di bawahnya itu, ya. Kemudian sebagai pelindung produk. Jadi kemasan itu fungsi lainnya atau manfaat lainnya itu sebagai pelindung, mewadahi produk itu agar tidak rusak sampai ke tangan konsumennya. Kemudian yang ketiga menambah nilai jual produk. Jadi kemasan ini bisa meningkatkan nilai jual produk loh, ya. Bisa meningkatkan nilai jual produk, yaitu
kemasan itu dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Jadi dari warnanya, kemudian kalimat ataupun font hurufnya dibuat ya sebagus mungkin. Jadi bukan biasanya kita konsumen kan melihat casingnya dulu, melihat kemasan dulu, casingnya atau kemasannya itu. Ya meskipun yang kita konsumsi itu isinya, tetapi biasanya pandangan pertama konsumen itu adalah desain dari kemasan produk itu sendiri. Ya, kemasan produk. Kemasan produk merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemudian kemasan digunakan untuk membungkus. Ini fungsi utamanya itu membungkus, melindungi, mengirim, kemudian mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Ini pengertian kemasan produk menurut Klimkec dan Krasovek ya. Itu pengertian dari kemasan produk. Ini Ibu berikan contohnya yang sama lagi, yaitu mie instan merek Indomie. Jadi itu kalau dari bungkusnya itu kan teksturnya kemasannya ini kan dari plastik, tapi plastiknya itu plastik yang kualitasnya bagus, kemudian tahan air juga, ya semua plastik sih tahan air. Kemudian ini dari desain-desainnya di situ. Jadi dari gambarnya, pemilihan warnanya, dan lain sebagainya, itu menambah daya pikat dari produk itu sendiri. Jadi kemasan produk itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Ya, itu mengenai kemasan produk. Kemudian contohnya di sini yang terakhir adalah contoh gambar desain produk. Ini Indomie ini mempunyai banyak varian rasa. Kalau yang dari mie gorengnya ini adalah ada mie goreng spesial, mie goreng rendang, mie goreng pedas, mie goreng cabai hijau. Mereka mempunyai desain yang bermacam-macam gambarnya, tetapi mereknya, logonya hampir sama ya. Di setiap bungkusnya itu mereknya, logonya sama ya, tapi dari desain gambar yang di bawahnya itu yang mencantumkan mengenai varian rasanya itu gambarnya, desainnya berbeda-beda. Ya, kenapa jadi kesimpulannya di sini, kesimpulan dari materi desain produk, selain kita itu menjual dari produk itu sendiri, ya pastinya produk itu harus berkualitas, kemudian enak, bagus, kemudian juga artinya tidak membahayakan ataupun ya bermanfaat untuk konsumen. Selain itu juga yang harus dipikirkan oleh si produsen itu adalah kemasannya, kemasan yang membungkus produk itu agar aman sampai ke tangan konsumen dan memberikan daya tarik atau memikat konsumen dengan cara mendesain gambar dari kemasan produk itu agar dibuat semenarik mungkin. Jadi konsumen akan tertarik untuk memilih produk tersebut ya. Itu saja mengenai penjelasan desain produk untuk pertemuan minggu ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.